kandang kelinci Medan. Jadi kembali lagi di channel kita, di channel kandang kelinci Medan. Jadi channel ini ya kita jelaskan sedikit juga membahas mengenai edukasi kelinci, pemeliharaan, pengobatan, dan peternakan teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum subscribe atau belum bergabung di channel kandang kelinci Medan, silahkan subscribe agar dapat mendapatkan video-video dari kandang kelinci Medan. Jadi video yang ada di kandang kelinci Medan ini kita natural teman-teman, alami dan semuanya tanpa ada rekayasa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa saja hal-hal yang harus diperhatikan bagi kelinci kita setiap harinya teman-teman. Jadi kemarin ada artikel, ada juga kita sarankan kepada teman-teman kalau bisa kelincinya setiap hari dipegang, dilihat ya. Jadi kita tujuannya untuk mengetahui kelinci itu sakit apa tidak, atau ada keluhan dari kelinci itu tidak. Jadi kita anggap kelinci itu sehat kadang, cuman begitu kita dekatkan atau kita kasih makan dia nggak mau makan, berarti ada keluhan di situ, ada sakit. Jadi sebaiknya teman-teman ya, kalau bisa kelincinya setiap hari itu bisa dipegang ataupun dilihat ya. Jadi apabila kita lihat secara visual ya dia ada kayak gangguan kayak mecer dan lain-lain, baru kita berikan pengobatan. Cuman kalau memang kelihatan secara visual dia masih tidak sakit, perlu juga kita lihat, kita pegang teman-teman supaya kita mengetahui ya keluhan dia itu apa. Cuman bagi kalian yang punya kelinci banyak ya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, tergantung kita bagaimana caranya. Oke, jadi perkenalan teman-teman ya. Di depan kita ini namanya si Joro. Si Joro ini baru usia 7 bulan teman-teman, jadi usianya masih muda. Jadi kalau kita bilang masih penjantan muda. Dia ini istilahnya jantan teman-teman, jadi dia masih penjantan muda ini si Joro ini. Jadi si Joro ini baru bergabung di kandang kelinci Medan. Mudah-mudahan keturunan si Joro ini banyak ya teman-teman ya. Oke, ini jenis si Joro ini jenis Rex ya, jenis Rex pedigree yang memang kualitasnya cukup baik teman-teman, dan dia memiliki kondisi bulu yang bagus dan yang lain-lainnya teman-teman. Jadi langsung aja hal yang perlu kita perhatikan dalam memelihara kelinci. Yang pertama atau dalam memegang kelinci setiap hari itu, pertama kita turunkan kelinci, kita dekatkan dengan kita teman-teman. Yang pertama ngelus-ngelus, kita elus supaya kelinci ini biasa dengan tangan manusia. Jadi kadang ada kelinci yang liar, ada kadang kelinci nanti kalau dipegang dia lari atau menggigit atau mencakar. Itu kenapa? Karena memang dia belum biasa ya dengan tangan manusia. Jadi kalau memang sudah terbiasa seperti si Joro ini, ya dia santai aja saat dielus. Tapi ingat, semua hewan, semua binatang kalaupun memang dirawat baik dengan peternaknya, dengan yang memilikinya, pasti dia juga baik juga teman-teman. Itu aja kuncinya. Oke, yang pertama kita kasih sentuhan sama dia dulu. Ya, kita kasih sentuhan sama si Joro ini supaya dia lebih nyaman kalau kita periksa bagian tubuhnya teman-teman. Jadi pagi hari dari kita kasih sentuhan, terus kita mulai dari telinga teman-teman, dilihat. Jadi biasanya di telinga ini ada penyakit, yaitu skabis teman-teman. Kadang penyakit skabis ini dia muncul di telinga. Jadi di pinggiran telinga ini ada skabis. Jadi kita perhatikan juga. Jadi kita perhatikan, perlu kita pegang juga, kita pegang telinganya. Ya, kalau memang ada gerigi seperti skabis, itu berarti dia sudah mulai penyakit skabis teman-teman, dan kita harus mengobatinya ya. Baik disuntik ya, baik dengan oral, baik dengan oles teman-teman. Kalau untuk obat skabis di kandang kelinci Medan semuanya ada, kita siapkan. Oke. Setelah itu dari kita turun ke matanya teman-teman, lihat bagian mata ada nggak seperti belekan. Ya, belekan itu ya kalau bisa dikategorikan atau memang dia tahi mata juga ada. Satu lagi memang kalau dia nanti belekannya banyak, ya berarti dia udah sakit mata teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar aja belekan di matanya, ya itu biasanya sakit tahi mata aja teman-teman. Cuma kalau sudah banyak tiap hari sampai matanya berair, itu dia mengalami sakit mata, dan perlu juga ada obat mata untuk mengatasinya. Belajarnya di mana? Tetap di kandang kelinci Medan teman-teman. Setelah dari mata baru masuk kita ke bagian kepala, ya dilihat, terus bagian hidung teman-teman dan mulut. Jadi bagian hidung dan mulut kita perhatikan. Jadi kalau di bagian hidung dan mulutnya, kalau dia berair ya di hidungnya itu basah, berarti dia flu ataupun pilek. Jadi perlu dikasih obat juga teman-teman. Di bagian flu ini di hidung ini sangat sensitif apabila dia tidak diobatin. Cara mengobati flu pada kelinci agak susah teman-teman kalau kita memang tidak rutin mengobatinya. Jadi karena kalau kita kasih obat flu pun kalau memang tidak rutin ya susah. Jadi cara mengobati, kita kasih obat flu, baru kita umbar dia pagi di lahan yang ada sinar matahari, hanya sekedar ya, jangan dijemur, mati nanti teman-teman. Jadi itu bisa mengobati flu, atau kita kasih tambahan makan seperti apel.
Jadi apel itu bisa juga membantu mengatasi flu teman-teman. Terus kita setelah tadi dari hidung kita masuk ke bagian mulut. Jadi perhatikan, jadi di mulut kelinci itu ada gigi teman-teman. Lihat, perhatikan, biasanya gigi pada kelinci ini ada yang tonggos. Jadi kalau kelinci yang tonggos, bagi kamu yang memiliki kelinci tonggos itu pasti harus kamu perhatikan juga. Dia sebulan atau 2 bulan sekali wajib giginya dipotong. Kenapa? Gigi tonggos itu panjang, dia panjang ke bawah, yang atas panjang ke bawah, yang bawah panjang ke atas. Jadi dia ngilang, membuat kelinci tidak mau makan. Jadi di video kemarin juga ada itu, ya, kelinci akibat gigi tonggos, kelinci tidak mau makan dan bisa menyebabkan kelinci kurus itu. Harus kamu perhatikan juga. Jadi memang alhamdulillah si Joro ini dia giginya tidak tonggos teman-teman, dia normal. Jadi tadi kita periksa juga bagian gigi, ya, aman, dan bagian hidung juga aman. Tapi intinya kita perlu ada elusan juga supaya dia tenang. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian punggungnya. Perlu kita lihat ini bagian punggungnya, kita lihat bagian bulu, ya. Memang kebetulan si Joro ini baru selesai molting, dan moltingnya belum selesai sih, hampir selesai ya, hampir selesai. Cuman dia sudah mulai rapi lagi. Kemarin bulunya masih banyak ya sebelum molting ini. Jadi kita lihat, perhatiin bagian bulunya. Ya, ada nggak bulunya yang jelek ataupun ya memang tidak baik, ya itu harus diperbaiki. Atau memang kita tidak suka dengan bulu yang kotor, itu bisa kita sisir ataupun kita lap dengan kain yang agak basah teman-teman. Itu supaya bagian bulunya ini lebih cantik lagi seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana bagian bulunya. Kalau memang sudah rapi, berarti sudah kita bisa. Oke, jadi teman-teman, setelah kita lihat bagian bulunya, baru kita perhatikan bagian kaki ya. Kita bisa lihat kukunya teman-teman. Apabila kukunya panjang, ya, kukunya panjang, kita lihat apabila kukunya panjang itu bisa kita potong menggunakan gunting kuku teman-teman. Jadi kukunya boleh kita potong sendiri supaya dia terlihat lebih rapi, lebih cantik teman-teman. Itu. Terus kita masuk nanti ke bagian bawah ya. Kita lihat bagian bawah ataupun bagian anusnya, lihat mencret apa tidak. Jadi kalau memang dia banyak kotoran yang cair, ataupun nanti bisa lihat juga di kandang. Jadi nampak ciri-ciri kelinci mencret itu langsung nampak secara visual, nggak harus diperiksa teman-teman. Nampak kotorannya itu berserak di kandang. Dan kita lihat bagian bawah atau bagian anusnya dia sudah jorok, itu berarti dia mencret itu teman-teman. Jadi itu cara mengetahui kelinci yang diare. Terus yang terakhir ya, kita lihat kadang kelinci ini penampilannya bagus ya, tanpa ada sakit, cuman dia nggak mau makan. Perhatikan bagian perutnya teman-teman. Jadi kita tokok perutnya ya. Kalau kita pegang juga, kalau dia mau besar berarti dia kembung. Jadi hati-hati pada kelinci yang kembung. Jadi kalau kelinci kembung itu bisa mengakibatkan kematian apabila tidak cepat diobatin teman-teman. Itu. Jadi kita perhatikan bagian perutnya, jangan ditekan teman-teman ya, perlu dipegang sedikit aja. Baru kita seperti biasa kita tepuk ya sedikit. Kalau memang duk suara kembung berarti dia itu kembung dan harus juga diobatin teman-teman. Itu. Jadi perhatikan kelinci kamu setiap hari ya, memang harus kamu pegang supaya dia lebih jinak sama kita, agar tujuannya untuk mencapai kelinci yang sehat-sehat teman-teman. Jadi itu tadi kepada kita semua ya, tips dari kandang kelinci Medan. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada seekor kelinci atau pada kelinci setiap harinya, agar kelinci itu dapat berkembang biak dengan baik dan dapat kelinci itu mendapatkan kelinci yang sehat teman-teman. Oke, jadi itu aja tips kita hari ini. Salam dari kandang kelinci Medan, salam dari si Joro. Jadi si Joro ini memang kelinci jenis Rex yang beratnya 4,2 kilo teman-teman, jadi cukup besar. Jadi memang merhatikannya harus khusus. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan subscribe kembali yang belum subscribe ya, silahkan like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.